Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Seperti janji saya episode sebelumnya, kita akan membahas ekonomi kreatif dengan Bang Windy Novianto. Apa kabar lagi Bang Windy? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah sehat terus sih Bang Windy nih, makin Sehat. badannya makin maco saja. Bang Windy, kali ini saya akan membahas persoalan ekonomi kreatif seperti yang kemarin-kemarin kita bahas juga. Saya masih bingung, Bang Windy. Ekonomi kreatif itu apa? Apakah menyiasati diri biar bisa dapat usaha, dapat duit cepet, nggak mikir, nggak beres satu gimana, atau apa ekonomi kreatif itu? Atau sebuah temuan gaya baru karena usaha yang lama tidak bisa lagi, akhirnya ekonomi kreatif muncul. Gimana? Ekonomi kreatif ini Bang bisa kita sebut perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual berdasarkan kreativitas manusia yang dari basisnya itu warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi Bang. Berarti nggak sama lah, satu-satu nggak sama ya? Ya, jadi ada 17 sektor Bang di bidang ekonomi kreatif ini. Ekrab itu ya? Ekrab. Ya 17 ini ada game developer, kuliner, kria, seni pertunjukan, seni rupa, fotografer, desain interior yang seperti itu Bang. Nah di Banjarbaru saya udah banyak dengar seperti itu. Apa itu ekonomi kreatif juga? Ya. Kawan-kawan fotografer ada. Ya. Kemudian Banjarbaru ini banyak berkembang sineas komunitas juga ada. Ya, komunitas film, komunitas fotografi itu banyak Bang di Banjarbaru, bahkan ada beberapa teman-teman juga yang bisa bikin aplikasi-aplikasi juga ada di Banjarbaru. Iya, udah ke digital juga. Oh, berarti yang digital juga masuk ekonomi kreatif juga berarti ya. Nah, di Banjarbaru apa yang bisa dimanfaatkan dengan, mohon maaf sekarang kan udah jadi ibu kota nih. Nah, apa yang Bang Windy juga pengusaha muda juga nih, lumayan kreatif juga. Apa yang Bang Windy lihat sebagai anggota DPR melihat peluang-peluang ekonomi kreatif di Banjarbaru ini? Saat ini Bang, kita di Dewan itu kan lagi mau menyelesaikan rapardanya nih Bang, raparda pengembangan ekonomi kreatif. Oh ya Bang, ini komisi 2 ya? Saat ini sudah komisi 1 Bang. Oh iya. Ya, betul, cuma ya kita ditugaskan pansusnya kemarin ekonomi kreatif. Oh, Bang ini juga ikut. Ya pansus. ini lah sedang dalam pembahasan. Iya. Nah, ekonomi kreatif ini kita harapkan di Banjarbaru ini berkembang. Banjarbaru dengan tidak adanya sumber daya alam, maka SDM-nya yang harus kita kuatkan. SDM pelakunya berarti? Pelakunya. Nah, mendatanya gimana Bang Windy? Ya, dengan saat ini nanti kita pendataan itu dengan SKPD yang terkait. Contoh Disperindak, Diskominfo, kemudian Dinas UMKM, Koperasi, dan Disporabut Pak. Tapi kan mohon maaf kalau kita DPR menunggu data di SKPD juga kan mungkin tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh Pemko mungkin. Mungkin DPR bisa membantu cara sendiri, mendata juga, memantau juga. Ternyata oh ini masih kurang, seharusnya masih banyak nih data-data ekonomi kreatif kan. Jadi kita dorong nanti Bang ke depannya ini Banjarbaru mempunyai komite ekonomi kreatif. Komite ekonomi kreatif KEK ya, atau mungkin bisa orang nyebut ada forum koordinasi ekonomi kreatif lah, atau badan ekonomi kreatif yang ada di Banjarbaru. Kita membuat mungkin nanti ke depannya komite ekonomi kreatif yang mana isinya itu ada perwakilan pemerintah daerah, media, akademisi, sama kawan-kawan pelaku praktisinya ekonomi kreatifnya Bang. Dari semua 17 tadi ya, 17 sektor ekonomi kreatif, perlu pimpinan kalau menurut saya, perlu orang penggerak. Bang Windy mau nggak? Kira-kira begitu kan. Nah misalkan Bang Windy melihat ini harus ada yang menggerakkan ini. Nah, Bang Windy kayaknya ya nanti Bang kita harapkan Bang
komite ini isinya justru paling besar adalah kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif. Di mana nanti juga ada pemerintah daerah Bang di dalamnya. Yang mana perwakilan Pak Wali Kota akan menunjuk siapa yang bisa menjadi pembina di komite ekonomi kreatif komite tadi ya. Jadi ya otomatis mereka melakukan pelatihan, pengembangan, kemudian sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi kreatif. Ada pemerintah daerah nanti di mana SKPD yang terkait yang membidangi, disitulah nanti kita dukung dengan anggaran di DPR. DPR mengawal berarti ya. Mengawal Bang. Nah, kita contoh Bang ya. Di Bandung itu sudah mempunyai satu wadah Bandung Creative Hub. Bandung Creative Hub. Di mana situ di dalamnya ada bioskop untuk kawan-kawan yang pembuat film bisa sineas. Kemudian di dalamnya situ ada studio musik buat kawan-kawan pelaku musik, radio. Yang kita harapkan kan kita punya juga nanti Banjarbaru punya radio yang seperti ini. Ya kita kumpulkanlah. Kita harapkan ke depannya pemerintah kota bisa membangun fasilitas untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif di Banjarbaru. Oke. Nah, tentunya hal-hal yang seperti tadi kan harus diawali dengan lagi-lagi regulasi hukum tadi ya. Nah, di dalam itu apa-apa saja isinya yang bisa mengamankan atau menuju mengembangkan ekonomi kreatif di Banjarbaru, Bang Widi? Ya di dalamnya nanti Bang, di Raperda yang saat ini kami bahas itu lebih kepada pengembangan ekonomi kreatif, di mana nanti di situ juga kita harapkan adanya peran maksimal dari pemerintah kota dengan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif, Bang. Berarti tidak semuanya juga ya? Iya. Mulai situasi keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah kita yang kita lihat ya, memang kan kalau setiap tahun kita pasti melakukan defisit anggaran, Bang. Betul. Nah, apalagi Abang kan sharing kalau sudah paripurna APBD, saya dengar lah berapa pembiayaan kita yang harus dari luar. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bang, kalau kita sudah punya perda, nanti ada perwalinya untuk melakukan peraturan pelaksana terhadap perda ini. Anggaran dari kita di DPRD bisa mendukung anggaran bersama pemerintah kota, Bang. Jadi pengembangan ekonomi kreatif di Banjarbaru ini bisa berkembang pesat. Syukur-syukur kita bisa membangun infrastrukturnya khusus untuk ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif. Itu karena kita nggak bisa lagi, Bang, dipungkiri, Bang. Kedepannya ini dengan berkembangnya kawan-kawan Gen Z ya, Bang ya. Kita generasi milenial, kemudian ada generasi Gen Z, dan di tahun 2030 sampai 2045 ini penduduk kita itu yang produktif itu lebih besar daripada yang tidak produktif. Ya kan? Iya. Kita lihat seperti itu. Nah, dengan bonus demografi seperti ini, orang akan bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM, Bang. Nah, kita otomatis kita fokus Banjarbaru membangun SDM-nya. Kemudian karena kondisi yang seperti saat ini, Bang, kita lihat justru yang paling berkembang adalah ekonomi kreatif. Ya, saya lihat itu juga, ekonomi kreatif juga yang bertahan dan berkembang. Justru nggak hanya bertahan, Bang, bisa berkembang. Ini kita bisa lihat kemarin kawan-kawan yang jualan online itu omsetnya jauh lebih tinggi daripada kawan-kawan yang cuma offline. Ini yang luar biasa, Bang, nggak bisa. Jadi justru rezeki besar juga buat mereka yang usahanya di bidang pengiriman, transportasi, jasa pengiriman. Waduh, luar biasa. Di pandemi terasa banget kemarin itu, Bang Winnie. Nah, kemudian apakah juga nanti itu tadi kan disampaikan ada komite, semacam pembentukan komite ekonomi kreatif di Banjarbaru. Nah, kemudian apakah juga ketika kata Bang Willy tadi semua akan lebih banyak yang dominan kreatif produktif ya tadi ya. Apakah juga akan ada kemungkinan karena kita sudah jadi ibu kota, jangan-jangan ada khusus mall tersendiri, mall produksi hasil ekonomi kreatif dijajakan satu titik fokus itu, ini hasil itu. Kalau sejauh itu nggak, Bang Winnie?
Oh, justru Bang, di dalam undang-undang Bang. Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Itu ditulis Bang, kalau bisa kita tuh sampai punya blood ekonomi kreatif. Bahkan sampai blood pengelolaan keuangan sendiri berarti ya? Iya, jadi contoh kalau kita punya fasilitas yang dimana bisa membina kawan-kawan ekonomi kreatif, itu kita bisa membuat sampai bloodnya Bang. Nah, tetapi kita tahu Banjarbaru sendiri blood ini baru ada RSUD dan Puskesmas. Iya, baru 2. Nah, jadi kami kemarin dalam tahap pembahasan ya kita belum percaya diri sih untuk menulis blood ekonomi. Alasannya kreatif. kenapa? Alasannya? Ya, karena untuk mendirikan blood ini tahapannya itu masih panjang dan peraturannya juga banyak untuk sampai mendirikan blood. Jadi ya nggak apa-apa lah, nanti yang penting kita punya KEK, kita punya kewajiban pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif, kita dukung anggaran. Kalau ini berkembang, kita yakin nanti kita bisa melakukan revisi perda atau cukup dengan perwali untuk pembangunan blood ekonomi kreatif. Tapi sebenarnya itu jadi bagian awal ya. Iya. Untuk apa? Jadi pedoman pemerintah juga mendukung ekonomi kreatif itu ya. Ya, kita harapkan juga peran serta masyarakat ini Bang menghargai karya dari kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif Bang. Membeli atau menggunakan jasanya atau gimana? Bisa menggunakan jasanya, membeli barangnya, yang minimal kita menghargai kekayaan intelektual mereka Bang. Itu Bang. Syukur-syukur nanti mereka juga mampu, masyarakat kita mampu mendukung sampai sarana prasarana. Contoh, kita punya lahan, kita sanggup untuk membangun. Jadi kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif bisa memamerkan barangnya di sana, atau misalnya bahkan bisa menggunakan lahannya dan bangunannya untuk menjadi fasilitas mereka dalam membuat produk. Nah, itu ekonomi kreatif itu ya. Nah, saya jadi ada kekhawatiran Bang Windy. Mudah-mudahan jangan kejadian. Tapi ini peluangnya juga pasti bisa saja kejadian. Kita ibu kota sudah ya, Banjarbaru jadi ibu kota provinsi Kalsel. Artinya mau tidak mau, siap tidak siap, semua bisa masuk siapa saja, termasuk para pelaku ekonomi kreatif tersebut. Nah, apa yang dapat DPR pastikan, pelaku ekonomi kreatif lokal inilah yang lebih diprioritaskan. Nah, ini gimana itu? Jadi kewajiban Bang, kita ada. Apakah juga disebutkan dalam raperda itu? Ada di dalam raperda kewajiban bahwa ini adalah yang melakukan domisili dan berusaha di daerah. Disebutkan berarti di sana? Disebutkan. Wah, saya senang kalau gitu. Jadi kita ya intinya yang penting itu yang domisili di daerah yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah. Itu Bang. Sudah sejauh itu berarti ya? Daerah ini apa ya? Daerah itu adalah kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Ya, itu sudah kita masukkan Bang di dalam kewajiban. Di pasal hak dan kewajibannya kita harapkan ya pemerintah daerah bisa lah mendukung anggaran kepada kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan bisa mendirikan sampai ke fasilitas. Sebelum itu diputuskan, tentu harus satu hati ya antara legislatif dan eksekutif. Ini chemistry-nya udah ketemu nggak soal ekonomi kreatif ini dalam raperda itu? Sama-sama dukung nggak? Loh, saat ini Bang kita sering rapat dengan kawan-kawan bagian hukum dan ada beberapa SKPD yang ikut rapat kita Bang. Respon mereka sangat bagus Bang. Oke. Walaupun kita belum ada SKPD yang menaungi ekonomi kreatif. Tapi itu bisa dikejar nggak? Insya Allah Bang, kedepannya kita pasti akan ngejar. Ya ini sudah ada perdanya, ini tentang komite ekonomi kreatif, dan ini juga sudah siap. Misalnya perda ini dijalankan, ya alhamdulillah nanti perwali kah atau apa untuk melakukan perubahan SOTK di Spora Budpar mungkin. Jadi taruh di situ Bang. Kita kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya ada SKPD-nya. Dan ini juga Bang nanti minggu depan Bang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melakukan FGD tentang perencanaan pengembangan ekonomi kreatif di Banjarbaru Bang. Dalam akhir tahun ini juga? Mungkin minggu depan. Minggu depan? Iya. Tapi Bang Windy hadir?
Insya Allah hadir Bang. Ini kenapa Bang? Kita pada saat kita datang ke sana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat beberapa perda kita, mereka sudah senang lah Bang, karena sudah menyesuaikan dengan undang-undang, dengan peraturan pemerintahnya juga sudah sesuai kan Bang. Bahkan mereka kaget ketika kita lihat, oh ternyata Banjarbaru bagus nih sektor yang unggulan ekrabnya ini, dan mereka akhirnya malah membalas kunjungan Bang. Jadi mereka akan melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru tentang ekonomi kreatif. Nanti kawan-kawan yang diundang adalah dari beberapa dinas dan para pelaku ekonomi kreatif. Insya Allah minggu depan Bang, kita masih menunggu undangan dan kepastian tanggal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, Bang Widi sangat semangat, saya senang. Semangat itu saya, tapi saya ingin meminta Bang Widi menyalurkan semangatnya itu melalui podcast ini. Silahkan sampaikan agar yakinkan warga ekonomi kreatif di Banjarbaru memang harus didukung. Silahkan Bang Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan yang nonton podcast Kata Demi Kata, kita sangat yakin bahwa ekonomi kreatif akan berkembang di Banjarbaru. Jadi buat teman-teman yang nonton, dukunglah kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif, hargai karya mereka dan bisa membeli produk-produk mereka. Dengan seperti ini, insya Allah ekonomi kreatif akan berkembang dan maju di kota Banjarbaru. Oke, mantap. Bang Widi, thank you. Terima kasih banyak Bang. Sehat terus, kita ketemu di podcast tahun depan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini ada hal yang bermanfaat. Perjuangan Bang Widi juga dan kawan-kawan di DPR, salah satunya memperjuangkan ekonomi kreatif ini dapat dilancarkan. Program-program pusat juga akan turun ke daerah, juga dilancarkan juga. Pelaku ekonomi kreatif di Banjarbaru juga lebih mudah untuk berkembang dan menguasai ekonomi di Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kata demi kata. Sampai jumpa.